Halo, kembali lagi di Edumak, Edukasi Digital Marketing. Kembali lagi sama aku Siva. Nah, kali ini kita akan bahas lagi tentang TikTok nih teman-teman. Nah, sekarang dunia para pebisnis itu sudah memasuki dunia digital ataupun teknologi saat ini. Nah, salah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah TikTok. Nah, kita nggak akan jauh-jauh nih teman-teman bahas TikTok. Pokoknya di pikiran kalian TikTok. Nah, gitu teman-teman. Sekarang tuh kan banyak pebisnis yang memang sudah masuk ke dunia digital. Nah, ide konten yang menarik adalah salah satu yang bisa menjadi pembeda dengan pebisnis yang lainnya. Untuk memenangkan persaingan bisnis, kita juga selain dari kualitas produk dan menjaga layanannya, kita juga harus bisa memanfaatkan sosial media dengan baik dan benar. Nah, salah satunya kan kita bisa menggunakan TikTok tuh. Nah, tapi banyak banget nih para pebisnis ataupun banyak brand yang sudah masuk ke dunia TikTok, tapi mereka tuh masih bingung, aku harus buat konten seperti apa ya untuk bisnis aku. Kayaknya untuk bikin konten video dengan latar belakang bisnis itu akan lebih susah. Beda dengan akun-akun TikTok yang memang mereka fokus di personal branding. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa cara atau tips yang aku akan sampaikan di sini. Ada beberapa ide konten sebenarnya sih. Ide konten yang bisa kalian gunakan untuk bisnis kalian. Nah, untuk apa aja idenya? Yuk simak di berikut ini. Yang pertama adalah ide konten dengan bertemakan launching produk baru. Nah, salah satu konten yang paling mudah kalian gunakan atau mudah untuk kalian jalankan adalah launching produk baru. Nah, tujuannya supaya audiens kamu tuh tahu kalau kalian tuh punya produk baru yang memang bisa dipasarkan. Hal terpenting dari pengambilan ide konten launching produk baru itu, yang penting produk yang kalian rilis atau launching itu bisa kalian buat video dengan jelas gitu teman-teman. Jadi audiens kamu tuh nggak bingung ketika kalian tuh launching produk baru. Jadi biar audiens kamu paham dan mengerti itu. Yang kedua adalah fokus dengan gaya hidup. Nah teman-teman, jadi untuk para pebisnis yang memulai di TikTok, nggak harus selamanya kita itu bikin konten keunggulan produk kita atau produk-produk kita tuh apa aja. Tapi kalian bisa fokus dengan gaya hidup. Kalian tuh bisa menunjukkan kepada audiens ketika gaya hidup seperti apa yang bisa didapatkan ketika membeli produk kalian atau menggunakan produk kalian. Jadi audiens tuh lebih paham dan ngerti. Jadi tanpa kalian harus menjelaskan secara hard selling, tapi para audiens kalian tuh sudah terhipnotis dengan video-video yang kalian buat. Gitu teman-teman. Yang ketiga adalah konten edukasi dan konten tutorial. Nah, banyak sekali orang yang beranggapan kalau platform TikTok itu merupakan platform yang menyediakan konten yang hanya hiburan saja ataupun nggak mendidik. Nah, sebenarnya untuk menepiskan hal itu, kalian bisa nih membagikan video edukasi atau tutorial dari produk-produk kamu. Jadi dan umumnya konten-konten seperti ini tuh mudah banget nih diterima sama audiens kalian karena memang sifatnya tuh ringan, ada hiburannya juga dan bisa dicoba oleh audiens di rumah. Jadi video itu tuh gampang banget nih diterima oleh para audiens. Nah, yang keempat adalah video unboxing. Nah, video unboxing ini biasanya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pelanggan kalau produk yang kalian jual itu dikemas secara rapi dan aman ketika sampai ke pelanggan kalian. Jadi video unboxing ini bisa menjadi portofolio juga nih buat teman-teman ketika banyak audiens yang berpikir kayak ini aman nggak ya packingnya, ataupun sampai ke rumah barangnya pecah nggak ya, atau barangnya kenapa, ataupun keamanannya tuh terjaga atau enggak. Nah, dengan video unboxing ini kalian bisa menunjukkan kepada audiens kalian kalau memang produk yang kalian jual itu merupakan produk yang dijual secara rapi dan kemasannya tuh juga terjamin aman gitu teman-teman. Yang kelima adalah konten tips and trick. Nah, menjadi seorang pebisnis ataupun bisnis yang terjun ke TikTok, nggak harus selamanya kalian juga bikin konten tentang produk-produk terus atau berisi tentang promosi-promosi aja. Tapi kalian juga bisa nih memasukkan video edukatif atau tips and trick yang mana teman-teman audiens kalian tuh bisa menikmatinya. Jadi di semua
kalangan tuh bisa menikmatinya. Jadi nggak hanya video konten promosi aja yang bisa kalian sampaikan, tapi kalian juga bisa memberikan konten-konten tips and trick. Nah, jenis video ini juga mudah banget diterima oleh semua kalangan, apalagi kalau tips and trick ini relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu aja sih mungkin beberapa ide konten yang bisa kalian gunakan sebagai ide konten bisnis kalian. Jadi nggak hanya harus promosi-promosi terus, tapi kalian juga bisa mengkombinasikan dengan beberapa jenis konten yang aku sebutkan tadi. Mungkin itu aja sih teman-teman, semoga bisa membantu kalian untuk mencari ide-ide lagi. Nah, pokoknya kalian jangan bingung untuk mencari ide-ide sebenarnya, karena ide-ide itu bisa muncul ketika di sekitar kalian pun juga bisa muncul. Nah, itu aja mungkin dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.